terima kasih banyak atas partisipasi semua serta dedikasinya untuk membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya, tugas nyata dalam kegiatan minggu pertama pada modul 2.3 atau pelajaran coaching dan isi akademik. Pada kesempatan ini saya akan sosialisasikan tentang pelajaran berkomunikasi dengan KSC dikomunikasikan. Komunikasi antara berdasarkan KSC itu adalah kompetensi sosial dan emosional. Jadi nanti kita sini saya akan lakukan untuk mengadakan coaching dan supervisi salah satu dari ibu nanti saya sudah melakukan berbaca dengan beberapa kepala sekolah. Kemarin saya sudah meminta izin dan dilakukan oleh bapak sekolah, bapak kepala sekolah dan sebagainya di rumah saya coaching. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar tentang saya akan memaparkan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti yang saya akan amati di kelas nanti itu adalah bagaimana ibu nanti mengajar tentang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses kelas. Jadi pada dasarnya RPP berdiferensiasi itu tidak ada. Yang ada itu adalah bagaimana kita mengintegrasikan pembelajaran itu berdiferensiasi di kelas, menyelesaikan proses pembelajaran di kelas yang belajar murid atau anak kita. Nanti strategi yang nanti ibu nanti gunakan pada saat di kelas misalnya. Jadi berdiferensiasi itu ada 3 strategi yang nanti digunakan. Yang pertama itu adalah diferensiasi konten. Nanti di sini akan menggunakan dalam bentuk tingkat kesiapan murid terhadap kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, itu nanti ibu akan melakukan bagaimana membuat hasil karya dari anak-anak itu setelah mengadakan asesmen yang diberikan itu dalam bentuk produk yang berbeda-beda, tapi tidak mengurangi esensial untuk pembelajaran yang ibu sampaikan. Nah, itu mungkin strategi berdiferensiasi yang menggunakan komponen dari diferensiasi konten. Nah, ini ada di atas. Jadi yang pertama itu adalah materi, saya berbentuk beragam, ada namanya konten. Jadi konten itu diferensiasi konten itu adalah materi. Jadi bisa satu materi tapi ditampilkan dalam berbagai. Alhamdulillah baik Pak. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya Bu, bahwa hari ini Ibu saya akan supervisi di kelas ya. Kelas berapa Bu yang kita akan ketemu nanti? Insyaallah kelas 8B. Mantap maksud saya ya. Sebelum kita masuk di kelas Bu, supervisi sama tanya Ibu dulu. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu nanti untuk materi pembelajaran ini seperti apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan nanti insyaallah mengidentifikasi struktur yang ada dalam cerpen, kemudian menganalisis unsur-unsur yang ada di dalam cerpen tersebut. Oh iya. Berikutnya area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran sebentar itu seperti apa? Insyaallah pengembangannya di sini menganalisis unsur-unsur pembangunan cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur implisit dan eksplisit seperti tema, alur, tokoh, latar belakang, dan sebagainya. Iya. Kemudian strategi yang dipersiapkan nanti di kelas itu bagaimana? Strategi yang dilakukan yaitu dengan mendesain pembelajaran yang kreatif, memasukkan unsur KSE dan berdiferensiasi dalam rencana pembelajaran dengan menggunakan pola kelompok yang heterogen, menggunakan media video maupun PowerPoint, serta metode diskusi yang dilanjutkan dengan presentasi. Oke, jadi kayaknya sudah siap sekali untuk saya seperti jelas ya. Mungkin saya lihat RPP-nya sedikit Bu ya. Oh iya.
Jadi adik ibu kita semua, sekarang saya akan memberikan catatan sedikit di sini itu nanti dari kesehatan dari nanti sudah dibicarakan sedikit ya. Persiapan perjalanan pembelajaran sudah baik, yang pada indikator sudah mencapai ke pembelajaran berbasis KSE dengan fokus pada pengembangan kompetensinya. Oke, itu Bu ya catatan saya di sini dari PPT sudah saya baru sekali. Sekarang sebelum kita masuk di kelas, Ibu boleh tanda tangan di sini ya. Di sini. Ini. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan saya akan berobservasi di kelas ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Bagaimana kabarnya? Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Artinya pada pagi hari ini anak-anakku semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk ikut belajar di kelas. Semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum belajar, saya minta dulu untuk Anda memimpin doa. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Cerita yang gimana? Cerita yang pendek ya. Dibaca hanya dalam singkat, hanya menggunakan kata tidak mencapai sampai berapa ribu kata? Kurang dari 10.000 kata ya. Dia juga hanya menampilkan berapa komplit? Dia hanya menampilkan satu komplit. Iya, oke. Kemudian, apa ciri-ciri cerpen? Siapa yang masih ingat? Apa ciri-ciri cerpen? Apa? Ciri-cirinya tadi apa? Disebutkan sebagai penjelasannya tadi itulah ciri. Apa ciri-cirinya tadi? Coba. Singkat. Kalau itu malahan unsur itu. Nah, kalau unsur ada berapa unsur? Sekarang kita masuk ke untuk yang suka membaca melihat dari gambar yang ada ya. Ini seperti komik. Silakan buka cari di dalam. Ada yang bergambar komik di dalamnya. Seperti ini ya. Ini kan biasa yang suka ini, suka gambar-gambar seperti ini ya. Ada ya. Oke. Kemudian yang di sini. Oke, waktunya habis. Sekarang kita saya bagikan lembar kerja kelompok ya. Jadi masing-masing menjawab pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja kelompoknya. Di sini anak-anakku dari cerpen tersebut bisa melihat struktur yang terdapat dalam cerpen yang sudah dibaca. Jadi silakan dijawab beberapa poin pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja kelompoknya. Nah, dari hasil lembar kerja kelompok tersebut, anak-anakku bisa melihat yang mana struktur. Di sini rembukan dengan temannya ya, bagaimana struktur dari cerita cerpen yang sudah kalian baca dan sudah kalian tonton. Oke. Kak? Di atasnya. Cerita yang gimana? Cerita yang pendek ya. Dibaca hanya dalam singkat, hanya menggunakan kata tidak mencapai sampai berapa ribu kata? Kurang dari 10.000 kata ya. Dia juga hanya menampilkan berapa komplit? Dia hanya menampilkan satu komplit. Iya, oke. Kemudian apa ciri-ciri cerpen? Siapa
seperti ini ya. Ini kan yang suka ini, suka gambar-gambar seperti ini ya. Ada ya. Oke. Kemudian yang di sini. Oke, waktunya habis. Sekarang kita saya bagikan lembar kerja kelompok ya. Jadi masing-masing menjawab pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja kelompoknya. Di sini anak-anakku dari cerpen tersebut bisa melihat struktur yang terdapat dalam cerpen yang sudah dibaca. Jadi silakan dijawab beberapa poin pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja kelompoknya. Nah, dari hasil lembar kerja kelompok tersebut, anak-anakku bisa melihat yang mana struktur. Di sini rembukan dengan temannya ya, bagaimana struktur dari cerita cerpen yang sudah kalian baca dan sudah kalian tonton. Oke. Presentasi dari masing-masing kelompok. Terima kasih telah bekerja sama belajar dalam materi cerpen, yaitu apa tadi cerpen? Ya, kita mau pelajari tadi apa? Unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Nah, sekarang saya ingin menguatkan kembali unsur-unsur cerpen terdiri dari apa tadi? Orientasi, rangkaian peristiwa, realisasi, solusi. Alhamdulillah. Oke, saya rasa untuk pertemuan pagi hari ini cukup sekian. Silakan mencari referensi lanjutan untuk materi selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam cerpen. Hal itu bisa ditemukan di dalam buku bacaan, buku paket yang sudah dibagikan. Anak-anak juga bisa mencari referensi di luar, baik itu melalui internet. Tadi catatan refleksi yang saya dapatkan tadi selama mengajar tiga tahun belakang yang dilaksanakan sebagai berjalan berbagai kegiatan dilaksanakan seluruh langkah-langkah pembelajaran yang disusun sudah mampu yang pertama bahwa ada nanti menggunakan media sehingga nanti proses pembelajaran akan berlangsung sesuai kebutuhan dan minatnya itu dapat berjalan dengan baik. Misalnya ada video, ada yang tadi sudah dilaksanakan cuma penyiapan sepertinya. Kemudian perlu lebih latihan lagi tentang penggunaan teknik KSC di kelas. Kita bisa lihat kelemahan pengujian apa yang Irma rasakan setelah pembelajaran dengan musuh digitalisasi dan KSC sebagai personal data? Alhamdulillah, dengan menggunakan metode ini saya merasa senang karena di sini saya melihat antusias anak-anak untuk pembelajaran lebih besar. Mereka terlihat lebih aktif dan menikmati pembelajaran yang saya berikan pada pagi hari ini. Iya, betul sekali. Berikutnya pun apa yang menjadi hambatan dan kendala saat pelaksanaan sebuah pembelajaran? Ya, kalau dalam hal hambatan ya itu mungkin saya kendala dalam kesalahan dan jasa. Saya tidak kesulitan untuk mencari apa yang bisa melengkapi kebutuhan anak-anak saya seperti keinginan mereka dalam hal kira-kira sudah
menyiapkan itu? Saya sebelumnya sudah menyiapkan seperti yang saya temukan seperti tadi waktu saya menggunakan beberapa media. Pertama saya menggunakan laptop pribadi untuk menggunakan pengalaman dan materi pada yang menyukai visual. Kemudian saya juga tadi menyiapkan cerpen yang dalam bentuk bergambar untuk yang menyukai gambar-gambar karena teman-teman itu beberapa yang kurang senang membacanya. Guru-guru kecil, inputnya kecil bu, bukan gambar-gambar tersebut. Terus apa yang menurut Ibu Irma sudah ada hasil dalam meningkatkan kejadian teleskop itu? Tadi dari tujuan pembelajaran, alhamdulillah dengan metode yang digunakan tadi dari ketiga kelompok yang dibentuk itu berhasil. Dia bisa melihat bagaimana bisa menemukan di mana struktur dan bagaimana struktur pembangun dari sebuah cerpen itu. Berikutnya Bu, apa hal positif yang Ibu Irma lakukan selama proses pembelajaran di kelas bersama anak? Mungkin hal positif di sini adalah memberikan ruang kepada anak sesuai dengan kesiapan maupun dengan belajar. Terus terakhir, apa yang Ibu Irma ingin tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Saya ingin meningkatkan pembelajaran di sini mungkin lebih kepada penguasaan anak-anak kita, bagaimana mereka tertarik lagi memahami bagaimana hasilnya belajar bahasa Indonesia. Terus cita-cita Ibu Irma ke depannya seperti apa? Rencana tidak itu, nanti apa yang Ibu misalnya setelah kegiatan tadi, apa yang pengen di sini? Insya Allah dengan kegiatan pagi hari ini setelah dilakukan observasi oleh Bapak, Insya Allah apa yang menjadi kekurangan saya pada hari ini kedepannya saya akan berusaha kecil untuk meningkatkan pembelajaran saya ke depannya. Apa tadi yang kurang, Insya Allah kedepannya saya akan melakukan Jadi semua nanti berbeda-beda apa ya Ibu akan gunakan yang mungkin di sini bisa mengembangkan masing-masing anak melalui misalnya penggunaan misalnya penggunaan HP ada anak tidak bisa pak supaya lebih menyeluruh bagaimana penggunaan. Oke, terima kasih Bu Irma atas kesempatan. Kita rencana tidak lanjut. Oke, rencana tidak lanjut yang Ibu Irma tadi ya. Jadi saya belum akan membuat kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal tadi ya. Jadi itu ada kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan di kelas itu akan ditindaklanjuti nanti ya. Dari hasil observasi tadi, apa yang menjadi kekurangan saya dalam hal ini seperti penggunaan penggunaan pemilihan dari pembelajaran. Insya Allah pada kedepannya saya akan lebih lagi memilih mana yang bisa. Terima kasih Irma atas kesempatannya. Apa lagi? Ya, silakan. Jadi kita menjelaskan kapan beliau misalnya setelah kegiatan misalnya di depan saya akan mulai seperti ini ditanyakan seperti itu. Oke, selanjutnya saya tidak kesiapannya Bapak, Insya Allah saya bersedia untuk pertemuan selanjutnya pada minggu kedua bisa dimasukkan seperti saya Insya Allah di depan.